I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dipanggil untuk mengikuti Yesus ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Mengapa demikian? Karena masih ada keraguan-raguan dan penolakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa lepas bebas dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Maka keraguan-raguan itu akan memperlambat dan bahkan akan menghentikan langkah kita menuju Allah. Mengikuti Yesus dan menjadi miliknya tidak bisa dijalani dengan setengah-setengah, tetapi kita harus total menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia dan senantiasa hidup dalam Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Matius atau Lewi si pemungut cukai yang meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Dipanggil untuk mengubah sikap. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung menganggap diri lebih baik atau lebih besar daripada orang lain. Kita merasa tidak nyaman jika harus bergaul dengan yang kita anggap kurang baik. Kita takut dianggap jahat seperti orang-orang itu dan takut diperlakukan secara tidak baik. Kita merasa tidak pantas bergaul dengan orang semacam itu dan sebagainya. Matius yang adalah seorang pemungut cukai menjadi gambaran profesi yang tidak baik. Ia dianggap sebagai penjajah Roma. Ia memungut pajak penghasilan dari warga Israel untuk disetorkan kepada wakil pemerintah Romawi. Seluruh masyarakat ikut memberikan cap jelek kepadanya. Selain itu, para pemungut cukai pajak juga disamakan dengan pendosa berat, seperti perampok dan pezina. Sebagaimana doa orang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pencuri, dan bukan juga orang seperti pemungut cukai itu." Dalam Injil Lukas bab 18 ayat 11 mengatakan, "Jadi tidak heran bila tindakan Yesus yang makan bersama Matius dan teman-temannya menimbulkan kontroversi yang luar biasa." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Yesus memandang Matius sebagai insan yang memerlukan uluran tangan, perhatian, dan kasih. Dengan pengakuan Yesus ini, Matius mengalami pembaharuan hidup. Memang orang yang pernah berbuat salah, bahkan jatuh dalam dosa, tidak semestinya dihindari, dicemooh, dihina atau dikucilkan. Dia justru perlu didekati, dipahami, dimengerti, dan dibantu ke jalan yang benar. Yesus telah memberikan seluruh dirinya untuk memahami dan mengerti dengan segala persoalan hidup Matius. Sebab itu, Yesus memanggil Matius untuk mengikuti dia.
Yesus telah berinisiatif memanggil Matius, sebab karya keselamatannya mesti segera dilaksanakan. Saudaraku sekalian, Matius menghayati panggilannya dan mau mengubah sikapnya. Ia menjadi pilihan Allah sekaligus sebagai rasul dan penulis Injil. Dari pengalaman Matius, kita semua diajak untuk menjadi orang-orang yang terpanggil. Sebelum menutup pertemuan kita, saya ingin menyampaikan kebenaran kata-kata orang bijak, yaitu bahwa panggilan itu sekuat jawabannya. Panggilan bukanlah kata terakhir. Kata terakhir adalah pilihan kita sendiri. Ikut untuk mengubah atau berdiam untuk tertidur. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati kita semua.